Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh kembali tampil sebagai starter saat timnya KV Mechelen berhasil mengalahkan Kortrijk di pertandingan lanjutan Pro League Belgia. Sandy Walsh yang bermain penuh dan membantu KV Mechelen meraih kemenangan membuat pelatih timnas Indonesia Sinteyong menjadi sorotan. Pasalnya Sandy Walsh yang tampil apik di KV Mechelen tak dibarengi dengan penampilannya di timnas Indonesia. Di timnas Indonesia, pemain naturalisasi yang berposisi sebagai bek kanan tersebut seperti belum menemukan sentuhan terbaiknya. Sehingga para supporter timnas Indonesia seperti menyalahkan Sinteyong selaku pelatih kepala Garuda. Sinteyong tidak tahu cara menggunakan Sandy Walsh, tulis salah satu netizen. Jujur permainan Sandy Walsh di timnas Indonesia sama di klubnya beda banget, tulis netizen yang lain. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mendapatkan tantangan untuk memainkan pemain naturalisasi Sandy Walsh di posisi aslinya. Hal itu usai pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh kembali bermain untuk KV Mechelen di pertandingan Pro League Belgia. Dalam laga tersebut Sandy Walsh bermain di posisi aslinya, yakni bek kanan dan tak tergantikan hingga peluit panjang dibunyikan. Di sisi lain, supporter timnas Indonesia pun menyenggol pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diminta supaya memainkan Sandy Walsh di posisi aslinya saat membela Garuda. Hal itu supaya pemain berusia 28 tahun tersebut bisa bermain secara optimal seperti di klubnya. Taruh di posisi aslinya kalau mau lihat dia bermain bagus, tulis salah satu netizen. Tristan Khair, pemain kelahiran Blaricum, Belanda 2 September 2004, pernah dipanggil Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB untuk membela timnas Belanda U16 dan juga U18. Bersama U16, Tristan bermain sebanyak 3 kali, sedangkan di U18 mencatat 6 kali permainan. Di sisi lain, memiliki darah Indonesia tentunya membuat Tristan bisa saja membela tim Merah Putih. Tentu saja jika dia bersedia dan dibutuhkan PSSI. Tristan harus melalui proses naturalisasi terlebih dahulu. Sementara itu, baru-baru ini Tristan mengaku sudah dihubungi oleh PSSI terkait ajakan untuk membela timnas Indonesia. Hal ini seperti dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha Senin 27 November 2023. Aku pernah bicara sama mereka dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, jawab Tristan. Karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, imbuh Tristan. Presiden klub Persiraja Banda Aceh Dega melaporkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga ke Bareskrim Mabes Polri Senin 27 November 2023. Ihwal perselisihan, Presiden Persiraja itu diusir petinggi Sada Sumut Arya Sinulinga saat pertandingan Liga 2 2023 antara Sada Sumut kontra Persiraja di Stadion Baharudin Deli Serdang Sumut Sabtu 25 November 2023 yang lalu. Laga itu berakhir imbang 2-2. Karena merasa tersinggung akibat pengusiran tersebut, Degam yang juga anggota Komisi 3 DPR RI itu resmi melaporkan Arya Sinulinga ke Bareskrim Mabes Polri Senin 27 November 2023. Sementara itu, dari rilis resmi manajemen Persiraja, Dega mengaku alasan melaporkan Arya Sinulinga ke polisi agar ada pelajaran hukum terhadap staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir tersebut. Selain menjadi anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga juga berstatus sebagai pemilik Sada Sumut yang sebelumnya bernama Karo United. Arya Sinulinga kesal dengan Nazarudin Degam yang disebutnya mengintimidasi wasit Muhammad Trisantoso dalam pertemuan pertama kedua kesebelasan di Liga 2 tersebut. Sementara itu, hasil sidang Komite Disiplin atau Komdis PSSI pada 5 Oktober 2023 memutuskan untuk menghukum Nazarudin Degam dengan larangan berpartisipasi dalam 5 pertandingan plus denda Rp22,5 juta akibat melakukan intimidasi dan mengucapkan kata-kata kasar kepada perangkat pertandingan. Akan tetapi berdasarkan postingan di akun Instagram Persiraja, Arya Sinulinga menganggap bahwa Nazarudin Degam masih terlihat menonton timnya dalam periode hukuman Komdis PSSI. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina siap memaksimalkan potensi 2 penyerang mudanya, yakni Ramadan Sonata dan juga Arkan Gaga, untuk menghadapi putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Pasalnya, setelah resmi berpisah dengan penyerang asing asal Spanyol Fernando Rodriguez, Persis Solo sudah memutuskan untuk tak mendatangkan striker untuk mengisi slot ini di bursa transfer. Leonardo Medina menjelaskan pihaknya saat ini tengah menanti pemain asing yang posisinya gelandang.
Persis enggan merekrut striker asing baru karena sudah memiliki Ramadhan Sonanta dan juga Arkan Gaga. Selain itu, ada pula David Gonzalez alias Roni yang masih dipertahankan. Calon pemain baru tersebut berposisi sebagai gelandang. Ini karena saya tidak ingin mendatangkan seorang penyerang baru, kata Leonardo. Sebab kami sudah memiliki penyerang lokal yang bagus. Dua nama diantaranya ialah Arkan Gaga dan Ramadhan Sonanta. Kami juga memiliki Roni, ia menambahkan. Borneo FC berhasil mengamankan 3 poin usai mengalahkan tamunya Persis Solo di pekan ke-20 BRI Liga 1. Gol tunggal kemenangan pesut hitam di laga itu dicetak oleh Philip Chadinazi di menit ke-59. Di babak kedua 14 menit bola bergulir di paruh kedua laga. Felipe Chadinazi yang meneruskan umpan dari Stefano Lillipali berhasil menjebol gawang Riyandi. Tertinggal 1 gol, pelatih Persis Solo Leonardo Medina mencoba untuk mengubah strategi dengan memasukkan Krishna Bagaskara dan menarik keluar Gavin Kwan Etsil. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dominasi serangan berhasil diperoleh namun tak satu pun peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Hingga laga usai skor 1-0 untuk kemenangan Borneo FC tetap bertahan. Persija Jakarta gagal mengamankan kemenangan yang sudah di depan mata, yakni pada laga pekan ke-20 BRI Liga 1 2023-2024 kontra tuan rumah Bayangkara FC pada Senin 27 November 2023 malam. Kecolongan gol di menit-menit akhir, Persija harus puas dengan skor 2-2 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Sementara itu Bayangkara FC unggul lebih dulu di laga ini setelah Matias Mier mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-24. Namun, Persija Jakarta bangkit di babak kedua dengan membalikan keadaan lewat gol penyerang Aji Kusuma pada menit ke-51 dan juga gelandang Rio Matsumura pada menit ke-63. Sial bagi tim tamu, Bayangkara FC mampu menyelamatkan poin usai striker belia Muhammad Ragil mencetak skor pada injury time babak kedua pada menit ke-90+1. Head of Marketing and Commercial LLC Piala Dunia U17 2023 Marshall Marsita mengungkapkan bahwa sampai saat ini alokasi tiket yang disediakan untuk laga semifinal masih tersisa. Laga itu sendiri berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Selasa 28 November 2023. Laga semifinal Argentina U17 melawan Jerman U17 digelar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan duel Prancis kontra Mali dilaksanakan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, alokasi tiket publik yang dialokasikan untuk final Piala Dunia U17 2023 sudah habis terjual. Marshall menyebut, tiket final yang dilepas pada Minggu 26 November 2023 langsung habis dalam tempo kurang dari 2 jam. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.